Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Gongbei. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gongbei adalah kompleks tempat suci umat Islam yang berpusat pada makam seorang guru spiritual atau tokoh suci yang dihormati oleh masyarakat Muslim, khususnya Muslim Hui dan Uighur di Tiongkok bagian barat laut. Istilah ini berasal dari bahasa Persia yang berarti kubah. Makam utama di dalam Gongbei biasanya ditutupi oleh bangunan berkubah. Gongbei tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, penyebaran ajaran spiritual, serta tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Fungsi Gongbei memiliki kemiripan dengan fasilitas Islam lain seperti dargah di Asia Selatan dan turbe di wilayah Turki dan sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gongbei didirikan dan dikelola oleh masyarakat Muslim, khususnya kelompok Hui dan Uighur. Mereka memelihara dan merawat Gongbei karena menganggapnya sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Tokoh yang dimakamkan di dalam Gongbei umumnya adalah pendiri Menhuan, yaitu garis keturunan suci yang berkaitan dengan ajaran tasawuf atau sufisme di Tiongkok. Selain itu, masyarakat umum juga berperan penting dalam pembangunan dan pelestarian Gongbei setelah mengalami masa penghancuran pada periode tertentu dalam sejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gongbei banyak ditemukan di wilayah barat laut Tiongkok, khususnya di daerah yang memiliki populasi Muslim Hui dan Uighur yang signifikan, seperti Ningxia dan wilayah sekitar kota Ningxia yang dikenal sebagai pusat aktivitas keagamaan dan budaya Islam. Wilayah-wilayah ini memiliki sejarah panjang penyebaran Islam dan perkembangan ajaran tasawuf, sehingga Gongbei menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perkembangan Gongbei telah berlangsung selama berabad-abad, seiring dengan penyebaran Islam dan ajaran tasawuf di Tiongkok. Namun, pada tahun 1958 hingga tahun 1966, banyak Gongbei mengalami kehancuran akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan saat itu. Setelah tahun 1980-an, ketika kebebasan beragama kembali diakui, masyarakat Muslim mulai membangun kembali Gongbei yang sebelumnya hancur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penghancuran Gongbei pada masa lalu terjadi karena pemerintahan pada waktu itu memandangnya sebagai simbol feodalisme lama yang ingin dihapuskan melalui revolusi sosial dan kampanye anti-agama. Selain itu, alasan praktis seperti pemanfaatan lahan pertanian juga menjadi penyebab penghancuran. Namun, bagi masyarakat Muslim, Gongbei memiliki nilai spiritual yang tidak tergantikan. Setelah kebebasan beragama diakui, mereka merasa terdorong untuk membangun kembali Gongbei sebagai wujud pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap tokoh suci yang berjasa dalam perkembangan agama dan budaya mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses pembangunan kembali Gongbei dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Mereka mengumpulkan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga maupun materi, untuk mendirikan kembali bangunan yang hancur. Dalam pembangunannya, mereka tetap menjaga ciri khas arsitektur Gongbei dengan mempertahankan bentuk kubah sebagai simbol spiritual. Selain itu, Gongbei juga difungsikan kembali sebagai tempat pengajaran agama, kegiatan sosial, serta pusat kebudayaan bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Informasi lengkap dari semua sudut pandang. Gongbei memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan spiritual umat Islam di Tiongkok. Keberadaannya tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga pusat pengajaran tasawuf yang menekankan kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan melalui ajaran moral dan etika yang luhur. Dalam sejarahnya,
Gongbei mencerminkan hubungan yang kompleks antara agama, politik dan budaya. Pada masa pemerintahan yang sangat ketat terhadap praktik keagamaan, Gongbei dianggap sebagai ancaman bagi sistem yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa agama. Oleh karena itu, banyak Gongbei yang dihancurkan. Hal ini menimbulkan dampak yang mendalam bagi komunitas Muslim, baik secara spiritual maupun sosial. Gongbei yang dihancurkan bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol identitas dan warisan budaya yang terputus. Ketika kebebasan beragama diakui kembali, masyarakat Muslim melihatnya sebagai peluang untuk memulihkan identitas dan tradisi mereka. Pembangunan kembali Gongbei bukan hanya sekadar membangun kembali bangunan, tetapi juga memulihkan memori kolektif dan memperkuat ikatan komunitas. Gongbei kemudian menjadi ruang di mana generasi muda dapat belajar tentang ajaran agama dan sejarah leluhur mereka. Di sisi lain, Gongbei juga memiliki potensi ekonomi dan sosial. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya Islam di Tiongkok, Gongbei dapat menjadi daya tarik wisata religi. Hal ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, seperti peluang usaha dalam bidang pariwisata, kerajinan tangan dan kuliner lokal. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti menjaga keseimbangan antara pelestarian spiritual dan pengaruh komersialisasi. Jika Gongbei terlalu difokuskan pada aspek wisata, ada risiko nilai spiritualnya tergerus oleh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan Gongbei harus dilakukan dengan bijak, mengedepankan nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya. Dari sejarah Gongbei, kita dapat memetik pelajaran tentang ketahanan budaya dan spiritual. Meskipun mengalami masa-masa sulit, masyarakat tetap berupaya menjaga tradisi dan identitas mereka. Hal ini mengajarkan pentingnya menghargai warisan budaya dan nilai spiritual yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Selain itu, proses pembangunan kembali Gongbei menunjukkan kekuatan gotong royong dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat memulihkan apa yang hilang dan memperkuat ikatan sosial. Nilai ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks agama, budaya, maupun hubungan antar manusia. Tokoh dan masyarakat yang terlibat dalam pelestarian Gongbei memiliki peran penting dalam menjaga warisan budaya dan spiritual. Kelebihannya adalah mereka menunjukkan dedikasi yang kuat dalam mempertahankan tradisi, bahkan setelah menghadapi tekanan yang sangat berat. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian dan komitmen terhadap keyakinan mereka. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya pemahaman sebagian pihak mengenai pentingnya dialog dan komunikasi dengan pihak luar. Untuk masa depan, disarankan agar masyarakat pengelola Gongbei lebih terbuka dalam bekerja sama dengan pemerintah, akademisi dan organisasi internasional. Dengan demikian, pelestarian Gongbei dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga nilai spiritual dan budaya yang terkandung di dalamnya dapat terus dilestarikan tanpa kehilangan esensinya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.